Assalamualaikum, Football United ringan amatiran ala gua. Video kedua hari Senin ini gua mau ngobrol ringan aja soal Cristiano Ronaldo ya, ngobrol-ngobrol ringan aja soal Cristiano Ronaldo. Kenapa? Karena paling tidak dalam dua pertandingan terakhir menghadapi Burnley dan juga menghadapi Southampton ini cukup menarik. Menghadapi Burnley dia tidak tampil penuh ya kan, dari bangku cadangan bahkan menggantikan Edinson Cavani. Kita buntu di depan dan ketika dia datang, dia masuk, maksud gua tidak ada kontribusi yang berarti ya, artinya menghadirkan peluang atau bermain lebih bagus atau bahkan memberikan kontribusi lebih bagus daripada Edinson Cavani. Tidak seperti itu sayangnya. Dan juga ketika menghadapi Southampton, walaupun tampil penuh ya, sempat memperoleh beberapa peluang tapi tetap saja belum bisa mencetak gol, belum bisa memberi kontribusi berupa gol kepada tim. Nah, ini bagaimana? Apakah betul Cristiano Ronaldo ini lagi-lagi dianggap masalah ya di skuad Manchester United? Bahkan sekarang mulai dia ini dibanding-bandingkan dengan Zlatan Ibrahimovic ya, yang ketika datang di Manchester United pada saat itu zamannya Jose Mourinho, usianya kurang lebih sama ketika itu ya dengan usianya Cristiano Ronaldo saat ini, tapi justru kontribusi berupa gol lebih banyak dibanding dengan Cristiano Ronaldo. Nah, ini bagaimana gue melihatnya ya, ringan amatiran ala gue. Kalau Zlatan Ibrahimovic pada saat itu datang di zamannya Jose Mourinho. Jose Mourinho sendiri yang pada saat itu melakukan pendekatan kepada Zlatan ketika kontraknya berakhir bersama Paris Saint-Germain. Dan karena kedekatan keduanya di klub sebelumnya, yang ini akhirnya meyakinkan Zlatan Ibrahimovic untuk mendarat di Old Trafford. Dan tentu saja Zlatan Ibrahimovic ini sudah dimasukkan ke skema oleh Jose Mourinho. Jadi ketika dia datang, ya sudah jelas dia akan bermain seperti apa dan lain-lain. Dan ya buahnya adalah bagaimana kontribusi dari permainan dan juga gol ya dari Zlatan Ibrahimovic ini cukup banyak pada saat itu. Bahkan ada beberapa ya dia berhasil membawa Manchester United menjuarai, ya ada beberapa trofi kan yang diraih bersama Zlatan Ibrahimovic. Nah, sekali lagi sih menurut gua tidak lepas dari peran bahwa ini sudah dipersiapkan oleh Jose Mourinho. Nah, bagaimana dengan Cristiano Ronaldo? Cristiano Ronaldo datang di awal musim ini dan kita tahu ya dramanya bagaimana semuanya berlangsung sangat cepat ya. Sudah sering dibahas di media-media lain kalau sebenarnya tim kepelatihan dari Ole Gunnar Solskjaer ini sebelumnya merencanakan untuk mendatangkan defensive midfielder atau gelandang bertahan, tapi karena ya ini tadi ya fluktuatifnya atau kejadian di market pemain ya, bursa transfer pemain ini terutama tentang Cristiano Ronaldo, yang akhirnya banting setir targetnya mendaratkan Cristiano Ronaldo di Old Trafford. Nah, tentu saja ketika datang di zamannya Ole Gunnar Solskjaer ya, skema sistem yang sudah dipersiapkan oleh Gunnar Solskjaer bahkan mungkin dari musim sebelumnya ini harus dirombak, harus melakukan adaptasi lagi atau bahkan mungkin harus dibuat lagi dari awal untuk ini tadi ya, karena kedatangan seorang Cristiano Ronaldo. Ada beberapa pemain ya, sebut saja mungkin Jadon Sancho, Anthony Martial yang sering disebut oleh beberapa media yang dalam tanda kutip ini dikorbankan karena kedatangan Cristiano Ronaldo, mengakibatkan ya itu tadi ya pos-pos pemain ya, posisi-posisi pemain yang tadinya sudah disusun secara jelas harus dirombak lagi oleh Gunnar Solskjaer. Di awal-awal musim memang penampilannya cukup bagus, kontribusinya juga cukup oke, tapi lama-kelamaan semakin terlihat ya bahwa sistem permainan dengan adanya Cristiano Ronaldo ini menjadi tidak sesolid musim sebelumnya. Ternyata penambahan individu baik ya, bahkan sekelas Cristiano Ronaldo kualitasnya ini tidak serta-merta akan meningkatkan tim secara kolektivitas ya, secara kolektif. Artinya yaitu tadi matematikanya tidak seperti itu di sepak bola. Ini ringan amatiran ala gua. Dan tentu saja ini berlanjut dengan hasil-hasil buruk yang diperoleh oleh Ole Gunnar Solskjaer yang ya akibatnya kita tahu sendiri akhirnya harus selesai dengan Manchester United. Datanglah sekarang Ralf Rangnick dengan sistem yang baru, skema yang baru, filosofi yang baru, formasi yang baru. 4-2-2, 4-1-4-1, pakai lagi 4-2-3-1 dan sekarang 4-3-3. Nah, di mana Cristiano Ronaldo ada di konsep tersebut. Nah, ini bagaimana ya, menurut gue ini juga yang menjadi tantangan atau mungkin kesulitan ya bagi tim dan bagi juga seorang Cristiano Ronaldo sendiri yang
pada saat di zamannya Ole Gunnar Solskjaer belum bisa mungkin adaptasi atau sistem yang masuk ke dia, dan juga sebaliknya dia masuk ke dalam sistem. Ketika pergantian pelatih ini dia harus lagi beradaptasi dengan sistem yang baru. Sistem yang baru juga harus menyesuaikan dengan Cristiano Ronaldo dari dua pihak ya. Pemain-pemain lain pun juga demikian di formasi yang baru, mengakibatkan ini tadi penampilannya belum maksimal. Gua masih beranggapan ya, rekan amatiran ala gua, kalau Cristiano Ronaldo ini masih salah satu striker terbaik ya, walaupun usianya ke-37, tapi tidak bisa dipungkiri kualitas teknis di dalam dan luar lapangan, yang mentalitas sang juara menurut gue yang ada di diri Cristiano Ronaldo, bagaimana dia selalu mempush dirinya untuk selalu bisa dalam kondisi yang terbaik ya. Ini kan juga sesuatu yang ya menurut gue sih salah satu atribut dari seorang Cristiano Ronaldo. Nah, sekarang bagaimana kok penampilannya belum bisa maksimal ya? Balik lagi seperti yang gue bilang ya, Ralf Rangnick sendiri pun juga masih belum selesai kan dalam pencarian sistem formasi, bagaimana ya itu tadi ya, sistem bermain bagi Manchester United ya yang baik. Permasalahan sekarang ada di lini depan, setelah ya lini belakang oke lah katakanlah kebobolan lebih sedikit daripada periode sebelumnya. Tapi bagaimana peluang-peluang yang didapatkan ini kan juga mungkin ada kontribusi dari Cristiano Ronaldo di sana karena kita tidak bisa mencetak gol. Tapi jangan lupa bagaimana pemain-pemain lain juga dalam mensupport Cristiano Ronaldo atau mensupport ya sistem penyerangan dari tim Manchester United sendiri ini kan juga mereka juga mungkin masih beradaptasi dengan gaya sistem Ralf Rangnick. Di babak pertama, di 2-3 pertandingan terakhir kita tampil cukup bagus tapi melempem di babak kedua. Apakah ini soal fisik, apakah ini soal intensitas, atau soal apa? Ini kan juga jadi tanda tanya yang harus dicari solusinya. Jadi menurut gua permasalahan sekarang di Manchester United, tumpulnya lini depan. Memang gua akuin mungkin ada kontribusi di diri Cristiano Ronaldo ya. Dia tidak bisa memanfaatkan peluang yang ada, peluang yang mungkin juga tidak selalu diperoleh dia, seperti ketika menghadapi Southampton kan ada 1-2 peluang yang menurut gue harusnya dia bisa maksimalkan tapi tidak terjadi. Tapi apakah hanya Cristiano Ronaldo? Gue pikir sih ya ini secara kolektif juga ya, bagaimana Marcus Rashford, ada Jadon Sancho yang bukan kadang-kadang ya, ketika menghadapi Southampton sering salah momentum, salah keputusan. Jadi ini kesalahan kolektif kalau gue melihat seperti itu ya. Kenapa? Itu tadi, ini masih dalam masa dalam tanda kutip adaptasi juga ya tim terhadap Ralf Rangnick, dan juga Ralf Rangnick ini sedang mencari komposisi terbaik, gaya bermain, solusi paling tidak ya, terutama sekarang ini bagi lini depan Manchester United. Kurang lebih demikian sih ngobrol ringan ala gua tentang bagaimana gua melihat Cristiano Ronaldo paling tidak di 2 atau 3 pertandingan terakhir di Manchester United. Ya mungkin dia betul, sekali lagi gua ulangi, ada sumbangsih ya karena dia tidak tajam di depan, tapi apakah hanya Cristiano Ronaldo yang salah? Tidak, menurut gue sih dengan amatiran ya ini kesalahan kolektif juga, terutamanya itu tadi pemain-pemain yang menempati lini ofensif dari Manchester United. Kurang lebih demikian. Kalau teman-teman ada pendapat lain bisa drop di kolom komen. Jangan lupa like, sholat, dan subscribe. Selamat hari Senin. Jangan lupa jaga kesehatan dan juga prokes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.